Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di malam hari ini. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami menyatakan terima kasih kami untuk satu hari yang Kau nyatakan bagi kami, di mana kami dapat beraktivitas, melakukan tugas dan tanggung jawab kami, bersosialisasi dengan orang lain. Dan di malam hari ini kami akan merenungkan firman-Mu, agar firman-Mu menguatkan kami, sehingga kami senantiasa dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi kehidupan ini. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Tema kita hari ini adalah doa dan Roh Kudus. Kita sering berpikir Bapak Ibu bahwa doa itu adalah meminta sesuai dengan kebutuhan kita, meminta sesuai dengan keinginan kita, meminta sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan kita inginkan, dan itu kita sampaikan kepada Tuhan. Kita bahkan dengan latah mengatakan bahwa doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Namun apakah kita tahu arti ataupun makna dari kata komunikasi itu? Apakah kita memahami komunikasi hanya sekedar sebagai satu bentuk kalau butuh atau perlu dengan Tuhan, lalu kita berkomunikasi dengan Tuhan? Ataukah secara intens kita berkomunikasi dengan Tuhan? Komunikasi seperti apakah yang kita bangun dalam hubungan kita dengan Tuhan? Pertanyaan yang mendasar untuk kita sekalian adalah, bagaimanakah kehidupan doa kita? Apakah doa merupakan sebuah kebiasaan? Apakah doa merupakan sebuah rutinitas tanpa makna? Atau doa hanya sebuah aksesoris kehidupan kita karena kita menyadari bahwa kita adalah orang Kristen? Murid-murid Yesus ketika melihat Yesus sudah selesai berdoa, mereka bertanya kepada Yesus atau menyatakan permohonan mereka kepada Yesus, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Pada ayat 1 dari bacaan kita di hari ini. Permohonan para murid ini, saudara-saudara, didasarkan pada penglihatan mereka setiap hari tentang kehidupan doa Yesus. Yesus selalu mengawali setiap kegiatan pelayanannya dengan doa. Dan Yesus mengakhiri seluruh kehidupan pelayanannya dengan doa juga. Oleh sebab itu ketika mereka bersama-sama dengan Yesus dan melihat Yesus selesai berdoa, setelah Yesus melakukan pengajaran, mereka memohon kepada Tuhan, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Permohonan mereka ini, saudara-saudara, adalah permohonan yang didasarkan pada penglihatan dan kesadaran bahwa doa merupakan dasar, basic dari kehidupan. Doa merupakan hal yang esensial dalam kehidupan. Dan Yesus menjawab mereka dengan sebuah rumusan doa yang kemudian diikuti dengan sebuah ilustrasi tentang seorang sahabat yang datang ke rumah sahabatnya dan tanpa rasa malu terus-menerus mengetuk pintu rumah sahabatnya pada tengah malam sampai sahabatnya keluar dari rumah dan bersedia untuk menolongnya. Pun rumusan doa yang Yesus sampaikan kepada para murid menjadi rumusan doa bagi kita sampai hari ini, yaitu tentang doa Bapa kami. Perumpamaan ini merupakan perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus
kepada murid-murid untuk menolong murid-muridnya memahami apa arti doa melalui sebuah perumpamaan seorang sahabat yang datang ke rumah sahabatnya. Sebuah pengajaran juga disampaikan kepada Yesus di dalam ayat 9. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Pertanyaannya, saudara-saudara, mintalah. Minta, apa yang kita minta? Cari, apa yang kita cari di dunia ini? Apa yang kita cari dalam kehidupan kita setiap hari? Ketoklah. Pertanyaannya, mengapa kita harus terus mengetuk pintu dan meminta untuk dibukakan? Sebuah tafsiran menyatakan meminta sama artinya dengan mencari dan mengetuk. Itu berarti bahwa ketika Yesus mengatakan mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapatkan, dan ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Sama artinya dengan satu kalimat. Minta, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu beri. Kamu minta pada Tuhan. Karena meminta sama dengan mencari dan mengetuk. Meminta memiliki arti berpaling kepada Tuhan. Meminta berarti menaruh harapan pada Allah. Meminta berarti menanyakan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Penekanan ayat ini berarti, saudara-saudara, bukan pada meminta, mencari, dan mengetuk, tetapi pada kenyataan bahwa kepadanya akan diberikan. Dan kata diberikan ini artinya mendapatkan, dan pintu dibuka untuk orang yang meminta. Yang sebenarnya kata meminta, mencari, dan mengetuk adalah gambaran yang disampaikan oleh Lukas yang mengungkapkan tentang belas kasihan Allah. Saudara-saudara, pada ayat 13 dengan jelas Lukas mengatakan kepada kita bahwa Allah memberikan yang baik bagi anak-anaknya. Dikatakan demikian. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudara, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi dalam pandangan Allah, Roh Kudus adalah pemberian yang paling baik bagi manusia, bagi orang yang datang kepada Tuhan, meminta, mencari, dan mengetuk. Bagi Allah, dalam pandangan Allah, manusia membutuhkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang bekerja dalam setiap kehidupan orang percaya yang percaya kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya Roh Kudus bekerja? Ada 3 hal yang disampaikan kepada kita jika kita mengacu pada Injil Yohanes. Yohanes mengatakan bahwa Roh Kudus berperan membawa seseorang untuk percaya kepada Yesus dan membawa seseorang untuk masuk dalam persekutuan orang-orang kudus. Yang kedua, Roh Kudus mengingatkan dan mengajarkan seseorang tentang firman Allah. Dan yang ketiga, Roh Kudus membimbing seseorang untuk melakukan firman Allah. Dan orang yang melakukan firman Allah adalah orang yang mengasihi Allah. Roh Kudus menyertai dan diam di dalam seseorang yang menerima Allah di dalam hidupnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, bagi Allah yang terbaik untuk manusia adalah memberikan Roh Kudus di dalam kehidupan manusia yang meminta, mencari, dan mengetuk. Itu berarti, saudara-saudara, ada 5 hal yang menjadi pointer bagi kita. Ketika seseorang menerima
Roh Kudus, maka ia dituntun untuk percaya kepada Tuhan. Dalam percaya kepada Tuhan, ia termotivasi untuk belajar tentang firman Tuhan. Dan ketika ia sudah belajar firman Tuhan, maka ia didorong untuk melakukan firman Tuhan. Dan ketika ia melakukan firman Tuhan dalam hidupnya, Roh Kudus menyertainya. Menerima, percaya, belajar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, karena Roh Kudus menyertai kehidupan orang yang meminta, mencari, dan mengetuk. Jadi, saudara-saudara, yang dimaksud Roh Kudus di sini bukanlah Roh Kudus dalam pengertian bahasa lidah, tepuk tangan, atau seruan haleluya, tetapi sikap dan hubungan yang baik dengan Allah sebagai anak-anak Allah. Dalam doa, yang diminta dan dicari adalah mengetahui kehendak Tuhan. Pintu hati dibuka untuk memberikan tempat kepada Roh Kudus, agar Roh Kudus berperan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, sesuai dengan firman Tuhan ataupun sesuai dengan tema hari ini, doa dan Roh Kudus, maka boleh kita katakan dari apa yang disampaikan oleh Lukas, doa adalah meminta Roh Kudus diam di hati kita, mencari selalu kehendak Tuhan, dan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan melalui Injil Lukas. Berdoa berarti meminta Roh Kudus diam di dalam hati kita, mencari selalu kehendak Tuhan, dan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami menyatakan syukur dan terima kasih kami di hadapan-Mu pada malam hari ini. Tuhan memberkati akan perenungan kami, supaya kami semakin memperbarui kehidupan kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami senantiasa meminta sesuai dengan kehendak Tuhan, mencari Tuhan di dalam kehidupan kami, agar kami selalu melakukan yang terbaik dalam hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Malam yang menjadi bagian dari kehidupan kami merupakan anugerah yang Tuhan nyatakan bagi kami. Dan kami saat ini akan menikmati waktu istirahat kami. Tuhan memberkati kami, agar kami dapat beristirahat dalam limpahan berkat Tuhan. Dan esok hari kami dapat bangun dengan tubuh yang segar dan melakukan aktivitas ataupun tanggung jawab kami. Terima kasih Yesus, ini doa dan syukur kami di hadapan-Mu. Biarlah jadi menurut kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat, kita tetap melakukan 5M. Hari ini bukan 3M lagi, 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan, dan tetap tinggal di rumah. Tuhan memberkati. Amin.